Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Agin Guntara Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara serta tips memulai bisnis sampingan yang baik dan menguntungkan. Tips ini sendiri sesuai dengan pengalaman saya pribadi dalam memulai bisnis sampingan itu sendiri, dan hasilnya pun sangat sekali menguntungkan sampai saat ini juga. Ada 3 tips di sini yang akan kita bahas untuk memulai bisnis usaha sampingan itu sendiri. Yang pasti, jika kita pengen menciptakan bisnis atau usaha sampingan itu sendiri, kita harus punya niat yang yakin dulu dalam membangun usaha apapun itu, lalu kita kerjakan. Karena apa? Tanpa punya niat yang yakin, kita pasti diselimuti dengan rasa keraguan-raguan atau tidak percaya diri deh dalam membangun usaha sampingan itu sendiri. Nah, makanya sebelum membangun atau menciptakan sebuah bisnis atau usaha sampingan, perbaiki dulu deh niat kita agar jauh lebih yakin supaya kita percaya diri dalam mengerjakan usaha yang kita kelola nantinya. Nah, langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah ide atau kemampuan. Sebelum membangun usaha, kita harus punya ide dulu usaha apa nih yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, di sini saya akan memberikan 4 contoh usaha yang menurut saya sangat efektif sekali bagi kalian yang mungkin baru memulai usaha sampingan ini sendiri atau baru pengen deh misalkan memulai bisnis sampingan untuk menambah-nambah penghasilan kalian sehari-hari ya teman-teman ya. Contoh yang pertama, kita bisa menjual produk makanan atau makanan yang kita olah, hasil olahan kita ya, atau mungkin olahan keluarga kita bisa jual kembali. Nah, contoh yang kedua, menjual produk atau barang grosir yang kita beli ya, seperti baju, celana, sepatu, elektronik ya, dan mungkin masih banyak lagi ya teman-teman ya. Lalu kita jual kembali untuk mencari untungnya itu sendiri ya dalam barang grosirnya. Nah, contoh yang ketiga, kita bisa menjual produk atau barang orang lain. Kalau istilah kita kenal dengan nama dropshipping atau dropship ya teman-teman ya. Kita bisa cari barangnya bisa langsung dari orangnya langsung ya teman-teman ya, atau juga bisa melalui situs-situs online ternama seperti Lazada, Tokopedia, dan mungkin masih banyak lagi market-market online lainnya ya dalam menciptakan sebuah jasa atau produk yang akan mereka jual, lalu kita ikut join untuk menjual kembali barang dan produk mereka ya teman-teman, untuk mencari sebuah hasil dan keuntungan itu sendiri. Nah, contoh yang keempat, kita bisa menjual video atau artikel bakat atau kemampuan kita yang kita miliki, lalu kita publikasikan atau siarkan ke orang banyak, bisa melalui situs online ternama ya yang dapat membayar kita seperti blog, website, dan YouTube. Nah, contoh keempat ini juga mungkin banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya sekaligus menjawab langsung kepada saya ya tentang usaha apa sih yang efektif untuk jaringan internet ya. Mungkin contoh yang keempat ini juga adalah salah satu jawabannya teman-teman ya. Kita bisa menjual karya kita ke internet dan hasilnya pun ya sangat-sangat sekali lumayan teman-teman ya. Nah, tips yang kedua adalah sebuah modal. Nah, modal di sini tidak harus besar teman-teman. 50.000 atau 100.000 pun kita bisa jadikan modal untuk bangun usaha sampingan kita sendiri ya. Mungkin banyak sekali yang bertanya, modal besar mungkin sukses. Tidak teman-teman, modal besar itu relatif. Tergantung kita bisa mengelola modalnya sendiri. Walaupun modal yang sangat kecil, kita pun bisa mengembangkan usaha itu sendiri ya teman-teman. Kita tidak harus mempunyai modal besar untuk memulai bisnis sampingan itu sendiri. Karena apa? Modal itu relatif teman-teman, tergantung kitanya, tergantung kedisiplinan kita dalam mengelola atau menciptakan sebuah usaha sampingan itu sendiri ya teman-teman ya. Langsung aja ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah promosi. Kita tidak boleh malu atau gengsi mempromosikan atau menawarkan sebuah usaha yang kita miliki, itu kecil ataupun besar. Karena apa? Tips yang ketiga ini banyak sekali orang yang mungkin ngerasa malu dan gengsi kendala dalam mempromosikan atau menawarkan produknya itu sendiri kepada orang lain ya. Coba deh misalkan kita bayangin, sebenarnya sih promosi ini sendiri sangat penting dari ke beberapa tips yang tadi. Karena apa? Kita bayangin deh,
Kalau kita berani dan tidak malu untuk mempromosikan, contohnya ke saudara, ke keluarga, ke teman, bahkan ke pacar kita sekaligus, kita mempromosikan produk atau barang yang kita kelola ya, yang kita ciptakan, kamu bisa mempromosikan kepada mereka semua, bisa aja kan setelah kita mempromosikan kepada mereka semuanya, mereka pun ikut mempromosikan barang atau produk yang kita punya ke orang banyak. Dan akhirnya jaringan kita pun luas dan produk kita sendiri pun banyak orang yang tahu dan terkenal pastinya ya teman-teman ya. Nah, dari ketiga tips tadi adalah mungkin tips yang sangat efektif bagi kalian yang baru mau memulai bisnis sampingan ini sendiri dalam mengembangkan usaha kalian, dalam menambah penghasilan kalian sehari-hari. Sangat cocok ya. Tips yang ini tidak memandang status usaha sampingan, itu tidak memandang status kalian seperti apa. Status kalian pelajar pun bisa memulai bisnis sampingan itu sendiri, tergantung niat kita. Kembali lagi ke niat kita ya teman-teman ya. Dan semoga 3 tips ini bisa membantu kalian semua dalam akan membangun usaha sampingan yang akan kalian kelola nantinya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih belum ada yang mengerti atau belum ada yang paham, silahkan komen atau silahkan bertanya langsung kepada saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih.